Untuk pagi hari ini kita coba untuk mempelajari sejauh ilmu yang kita miliki tentang bab nama Allah As-Samad. Dan kata As-Samad ini hanya sekali dalam Al-Quran. Sekali saja. Surah apa, Pak? InsyaAllah Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cuma sekali. Tidak ada lagi kata samad dalam Al-Quran kecuali hanya dalam surat Al-Ikhlas. Allah sendiri yang menyatakannya. Allahus samad. Apa arti as-samad, Bapak Ibu? Tempat meminta. Orang Arab menyebut kata samad itu dengan kata-kata hajarun samad. Batu yang samad, batu samad. Di Arab tu batunya keras-keras, padu, padek isinya. Dan batu tu bulat, licin. Artinya tidak ada rongganya di dalam. Tidak model bola kasti. Bola kasti di luar dan padek, dalamnya beruang. Aku tidak ada ruangnya sampai ke dalam. Padek isinya. Di luarnya licin. Nah, batu yang padat, licin leleh. Tidak ada rongganya sedikit pun di bahasa Arabnya, orang Arab menyebutnya dengan hajarun samad. Apa artinya, Pak? Batuan namanya. Bule, licin, tidak ada ruangnya dalam tu. Padu saja. Artinya tidak punya rongga. Jangka rongga lah, lubang. Pori-pori saya tidak ada. Awakku punya pori-pori. Punya pori-pori. Yang samad tu jangka rongga, pori-pori saya tidak ada. Padat. Tidak punya pori-pori. Sehingga saking licinnya dan tidak ada lubang, tidak ada porinya, tidak ada lubangnya, dan saking licinnya permukaan tadi, batu tadi, jatuh abu jatuh, atau liciknya kau. Kalau abu jatuh ke kulit menempel atau jatuhnya? Lakiknya di kulit. Aiko saking licinnya, taga licik abu je kau. Itu yang samad. Apa dimaknakan dengan nama Allah tu? Allah sedikit pun tidak membutuhkan makhluknya. Seperti batu tadi, jangan ka butuh joiko butuh itu. Abu saya baranglah kadang abu alih. Alih terjatuh aja, tak butuhnya. Saking licinnya, padatnya, dan tak ada pori-porinya. Allah Subhanahu Wa Taala itu As-Samad. Dia tidak butuh dengan makhluk. Tetapi yang makhluk yang butuh kepada Allah. Allah itu tidak butuh. Tadi tempat bergantung, kan gitu tadi. Memang Allah yang tempat bergantung. Dan Allah tidak ada gantung kawak. Allah tu tidak butuh jawab. Jangan kau bergantung, butuh sendak Allah tu jawab. Tidak butuh. Dan sedikit pun tidak ada butuhnya. Dan dikecek lu aruk lu Allah tu jawab. Tak kan?
Oh, ndak mau awak taat. Digantinya di Allah sudah. Apa kira? Ndak mau diganti je. Ndak lo butuh Allah je. Kadang awak majak orang ke agama, kau bantu Allah ni nak butuh je. Seharusnya inyo yang butuh je. Je Allah. Pai kau masjid kau bantu paralu di Allah lah. Tak paralu ke di Allah awak. Bagi Allah mau panuh masjid, mau ndak panuh, ndak paralu di Allah. Karena nan baruntung awak. Allah tu As-Samad. Dia sedikit pun tak ada memerlukan makhluknya. Kalau pedagang, jusianya butuh. Je customer kecil si Fauzan. Bahasa modern, customer. Konsumen. Kalau tidak ada orang belanja apa? Panjang agak-agak dia. Sawana butuh. Pembeli kau butuh lo kapan penjual. Artinya manusia kau butuh sadanya. Suaminya butuh istri. Istri butuh ke suami. Anak butuh ke orang tua. Orang tua butuh. Awak kau pakai butuh saja. Yang tidak butuh dengan apapun tu As-Samad. Tak ada kau gantung-gantung hidup je orang. Nama gantung tu awak ke Allah. Tempat bergantung. Itu yang As-Samad. Allah tu tempat bergantung bagi makhluk. Tapi kalau dia puan ke Allah, Allah tu tidak bergantung kepada siapapun. As-Samad. Allahus Samad. Allah tidak butuh, tidak bergantung kepada siapapun. Tidak butuh. Tidak butuh. Kita carilah ayat-ayat yang menyatakan Allah tidak butuh. Ayat 29. Halaman 297. Ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Dan katakanlah, wahai Muhammad, al-haq itu dari Rabb kalian. Kebenaran itu dari Allah. Allah sudah sampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu yang pasti tidak akan berubah-ubah. Kebenarannya pasti, mantap dan tidak berubah-ubah sampai hari kiamat. Dari siapa? Dari Allah. Kebenaran yang pasti tidak akan berubah-ubah itu hanya dari Allah. Kalau manusia berubah-ubah, aduh lo pasti deh. Aduh lo pasti rancak. Kalau yang dari Allah pasti rancak, pasti mantap dan tidak akan berubah kebenarannya. Kini dek kebenaran dari yang bana itu dari Allah saja. Narancak itu dari Allah saja. Dan mantap kebenaran dari Allah. Dan tak berubah, rubah tu kebenaran dari siapa? Dari Allah. Tu kini Nama kau turian. Itu kira. Itu nampak yang mantap. Itu nampak yang rancak. Itu nak berubah-ubah kebenarannya dah. Yang dari Allah dah. Kini memang kau ikut. Apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, hendaklah dia kafir. Iko perintah gua atulah berang. Aca fahamnya.
Ndak ada kecek dan kedikecian lah. Itulah kira. Lah sajalih tu kebenaran. Lah sajalih tu kebenaran datang dari Allah. Bahwasanya yang baik itu hanya dari Allah. Yang benar tu hanya dari Allah. Anan Allah ajarkan tu yang paling benar. Tak ada yang lain dah. Yang dari Allah tu yang paling betul. Paling rancak, paling betul. Dan tak akan berubah-ubah sampai hari kiamat kebenaran. Akarih joangok kanan lain lah. Tu orang lah tu. Atas arah lah. Aman tu bahasanya. Sama je orang gaib. Si Fauzan yang ke merantau. Kama ke Jakarta. Kama rencana akan galih ke Tanah Abang. Aku cek ke Fauzan. Di Tanah Abang tutui kini. Kalau ke Manggalih dia awasalah. Ancak di kampung. Orang dan di Tanah Abang lah banyak yang pulang. Tu bah, galih salah dia. Aku modal lah. Kau kadaya. Kau perlu orang rumah ke kawan aku orang rumah. Galih nanti. Ada orang kesasanang tu. Kau kadaya. Kau modal lah. Kau perlu kawan kau orang rumah. Tak muah dah. Masa rancak tu. Karih juga ngok. Amun kau rantau je. Ndak usahlah. Awak kapai je. Indah usahlah jarang. Awak kapai je. Acak lagi. Terserah kapai kena indak. Itu ndak ada nang kedekecian lain. Tak ada yang kecil bahasa lah. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Asyik nak berman lah. Siapa nak kafir lah. Tak lu betul dah. Tak kau beruntung dah saja. Kalian ikuti kebenaran kau kalian, jangan kasalamat. Tak mau kalian ikuti, kalian jangan menderita saja. Atau sarah. Butuh hamba tak perlu ke Allah. Cuma aja. Ingat. Coba ayat selanjutnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim naran, api. Api neraka. Kemudian ahata bihim suradiquha, meliputi mereka suradiquha. Arti suradiquha apa itu? Dalam tafsirnya disebutkan suradiquha itu tembok, tapi tembokku dari api, yang mana tembok api ko tabahnya sampai puluh tahun perjalanan. Kalau kau melewati tembok, cek tembok sah, sampai puluh tahun melewati api. Dikurung orang, meliputi mereka, dikurung mereka oleh api dan tembok api. Artinya tak bisa keluar dari api itu nanti. Wa iyas taghithu yughathu bima'in kal muhl. Jika dia meminta pertolongan, artinya orang dalam api yang terjadi kehausan. Dan penderitaan orang di neraka itu seandainya nak dituangan air lawi kayaknya alun kabih awihnya rasanya, begitu awihnya. Awak mencari air segala lepeh awi alasan. Ku mencari air sebanyak air lawi alun kalapeh awih saja. Begitu menderita hausnya.
Ketikanya minta minum tadi itu bima'in, dengan air kal muhl. Arti muhl, kata Ibnu Abbas, besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang mana alun didakian seka wajahnya baru amukonya ko lah rontok, daging muko ko lah rontok, diangiknya alun diminum alai. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, tempat yang paling buruk. Minumannya buruk, tampaknya paling ini terserahlah. Bah, kebaiman baik tak? Kalau kebaiman, ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal saleh. Ulaika lahum jannatu adnin, itulah bagi mereka surga jannatul adnin. Orang yang mau beriman Allah ya surga. Orang yang tidak mau mengikuti kebenaran tadi agih neraka. Jadi jangan ditanya-tanya. Pilih Quran, pilih. Jangan ditanya tu bayo tu tanya tu. Tu tanya orang menyuruh masuk neraka tu masuk surga namanya tu. Jangan ditanya-tanya. Kalau taluk kerajaan kuda niang sah. Karena kalau orang lah memilih jawaban tu bayo tu. Tak tanya tu. Karena yang hak tu mir rabbikum. Yang hak itu hanya dari Allah. Awak malu tentu dua nama batu aja tidak. Awak makhluk mah. Yang tahu batu aja tidak tu hanya Allah. Karena Allah nak mencipta awak, mana nelo untuk awak nan tahu siapa? Allah. Karena dia yang menciptakan. Aku untuk kalian. Aku untuk kalian nelo. Dari Allah yang benar. Akhirnya terserahlah. Akak beriman, kalian akan beruntung. Kau tidak dah, kalian akan rugi. Dan Allah tidak butuh. Jadi kalau kecil lo butuh lo, Allah tu jawab. Akhirnya tidak mau awak beriman, akan berhenti lo Allah jadi Tuhan. Tidak ada cerita. Kini sepakat orang Indonesia tidak mangkik presiden, tidak ada presiden lain. Tapi sekini sepakat orang di dunia tidak akan mangkik Allah jadi Tuhan, dan Allah tu tetap jadi Rabbnya tu tidak? Tetap, tidak garanti lah. Kini sepakat orang mantian nyak jorong, baranti nyak jorong. Sepakat orang mangkik tangkiknya butuh. Allah mau mengaku waknya sebagai Rabb, mau tidak mengaku, dan Allah itu tetap menjadi Rabbul Alamin. Itu yang As-Samad. Tidak butuh sedikit pun. Tambah lagi dalam hadis Qudsi riwayat Muslim. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya berkumpul seluruh makhluk, dari jin dan manusia, dari awal sampai akhir zaman, dan mereka semua hatinya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Menurut awak siapa yang paling bertakwa di dunia? Nabi Muhammad. Bantu Nabi Muhammad orang di dunia ko sadonyo. Baralah kailo isi dunia dah. Model Nabi Muhammad sadonyo. Dan itu tidak menambah kemuliaanku sedikit. Tak kau tambah ke kuasa Allah. Dan jika wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia dari awal sampai akhir zaman, dan hatinya adalah paling durhaka di antara kalian. Saya paling kurang ajar dunia. Si Fir'aun lo lihat. Si Fir'aun. Bantu Fir'aun orang di dunia ko sadonya. Dan yang paling ketik sampai zaman
Nah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mau ditusi isi orang ke dunia saudara, itu tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit. Tidak butuh ke Allah, tidak mengaruh, tidak ngaruh gitu. Aku karena corona panjang ngaruhnya kawan kan. Buktinya wak makhluk, buktinya wak bukan as-samad. Yang as-samad itu satu kali dalam Al-Qurannya, surah Al-Ikhlas. As-samad itu sekalinya. As-samad itu satunya. Siapa tuh? Allah. Maka jangan panggil orang Ustaz Samad. Salah. Panggillah dia Abdus Samad. Karena yang as-samad, yang tidak butuh itu cuma Allah. Seluruh manusia butuh. Butuh. Butuh makan. Butuh minum. Tidak ada yang tidak butuh. Ketika seorang ulama ditanya tentang konsep ketuhanan, murah saja de ulama tadi. Rabb kami itu, kata ulama tadi, nya tidak butuh apa-apa dah. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh pertolongan dah. Itu sekonsep jadi. Acu tes seluruh Tuhan. Tuhan-Tuhan yang ada di dunia itu konsep tidak butuh wasa kan. Al-Ikhlas ko konsep ketuhanan yang paling mulia, paling tinggi. Tidak ada butuh. Acu cari Tuhan-Tuhan di dunia yang tidak butuh. Nabi Isa yang dikeceknya Tuhan butuh makan taknya? Berarti makan, berarti gugur menjadi Tuhan. Artinya tereliminasi. Nah, kenapa yang jadi Rabb itu yang tidak butuh? Tidak butuh apapun. Siapa? Tidak, siapa lagi kira yang ngaku-ngaku jadi Tuhan? Fir'aun. Butuh rumah taknya? Banyak bininya. Berarti tereliminasinya butuh. Siapa lagi? Itu apa itu? Mangan itu dah. Pasar asad nama mangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu konsep. Disitulah tumbang seluruh agama di dunia dengan surat Al-Ikhlas. Tumbang seluruh. Karena Allah itu yang as-samadnya. Selain Allah butuh sadanya. Apa lainan patuang-patuang pun. Jo bantu-bantuannya butuh dibuek ke. Kalau ndak apa bueknya ndak ada nyembahnya le dah. Apa le jawi lo kawa sampah. Idabiah ni orang. Pakai ai. As-samad. Allah tu tempat, artinya yang tidak butuh sama sekali dengan apapun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bersyukur pun Allah tidak butuh ya. Kalau bersyukur wa Allah ge harus hakim indak? Enggak. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur itu untungnya untuk dirinya sendiri. Wak kayo gini enggak, dapat nikmat gini enggak. Bersyukur wak. Untung tak siapa? Untuk Allah. Tak ada untung dari Allah. Tak senang kata Allah wak syukur tu. Aja ni kecil lo bertambah lo mulia Allah di awal mah bersyukur dah. Enggak. Yashkuru li nafsi. Dia bersyukur untuk dirinya. Untuk awak guna bersyukur tu. Kenapa kalau awak aliyamah bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Aku tambah nikmat tu. Amah bersyukur Allah tambah nikmat. Amah syukur, tuan-tuan bersyukur Allah tambah nikmat. Sana betul hati? Awak. Wa man kafara fa inna, barang siapa yang ingkar. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun hamid. Barang siapa yang ingkar,
maka sesungguhnya Rabbku itu ghani, tidak butuh, maha kaya. Maha kaya. Manusia kosok kaya. Buktinya, coba lagi ya. Tidak terima kasih orang. Rubah mukanya tu mah. Coba lagi ya. Tidak terima kasih nada. Besok datang dan tentunya lagi itu. Kan sok kayu. Allah orang mau bersyukur, tidak bersyukur, ya giah aja Allah. Kan tidak butuh lah. Kalau mau bersyukur Allah tambah. Tidak mau bersyukur nanti azab Allah itu sangat pedih, lain menunggu. Tapi butuhkah Allah? Tidak. Untuang rugi itu tetap di awak. Bauntuang awak kalau awak bersyukur. Rugi awak kalau tidak bersyukur. Dan untuk Allah aku tidak ada. Salat wak kini sana muntah. Salat sana muntah. Awak. Kenapa salat tu pintu kunci sarugo? Kan salat tu kunci sarugo. Miftahul jannah as-salah. Kunci daripada surga tu salat. Kini paika sarugo lupa mbak nak kunci. Sana rugi. Awak kini amuah awak salat. Berarti sana beruntung awak je. Tak ada Allah beruntung gara-gara awak. Ada pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kok puasa untuk Ramadan lain tak ada pernah tinggal. Kalau bazakai alhamdulillah lain tak pernah lupa. Kalau haji umrah dia tak tetong lah. Cuma sembahyang senalun. Apa kira-kira? Bapak. Ini Islam kah? Kalau puasa Ramadan tak pernah tinggal. Nam puasa. Kalau zakat, kalau sedekah, lain tak lupa. Tak ada. Ia benar rajin berzakat, sedekah. Kalau haji umrah dia tak tetong leh. Solat senalun lain. Apa kira-kira? Diumpamakan di ulama aja, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal saleh orang. Nyo puasa lagi ya palo, Allah tidak pernah zalim ke hamba. Nyo sedekah zakat lagi ya palo. Nyo naik haji Allah lagi ya palo. Diumpamakan di ulama dibuat istana indah untuk di Sarugo. Dibuat indah. Bidadarinya lah mana nanti di dalam. Sungai-sungainya, taman-tamannya, istana-istananya. Pelayan-pelayannya lah menunggu ribuan, puluhan ribu bidadari menunggu dah datang. Tiba di muka istana tadi, kan pakai gerbang pintu Sarugo tu. Kamu masuk? Iyo, tanya dia malaikat kan. Lah masuk lah lain. Alah. Kunci. Lupa. Aku jangan mereka, anak kunci nak tinggal, maka masuk. Acik calik jauh asal lain sih. Acik juga saya pagan, pak dadari, pak istana, acik juga. Jadi salat, awak salat tak salat, nak beruntung, awak, nak rugi, awak je. Puasa awak, nak beruntung awak. Tak ada, Allah tu tak ada betul ke jawapan. Mau puasa awak, mau indak. Mau bazakat awak, indak. Mau haji, mau indak. Tak akan rugi ke Allah tu dah. Itu tuiknya haji kau kat 100 tahun, tak akan rugi ke Allah. Nak rugi siapa? Tak ada income untuk Allah tu, tak ada. Nak kawat tambah ke kayu Allah dek gara-gara awak. Jadi awak nan butuh ke Allah. Jadi as-samad itu dua arti. Kalau diapakan kepada Allah, Allah tidak butuh dengan makhluk. Kalau diapakan kepada makhluk, arti as-samad itu tumpuan segala harapan. Arti as-samad. Kalau diartikan ke manusia, tumpuan segala
harapan. Siapa berharap? Awak ke Allah berharap ini? Awak yang banyak berharap ke Allah. Dalam segala hal awak berharap ke Allah. Kenapa Allah itu sebagai tumpuan harapan? Karena dia satu-satunya puncak dari segalanya. Hanya Allah yang pantas jadi tumpuan. Sampai bertumpu segala harapan. Karena dia puncak dari segala-galanya. Allah tu maha berkuasa dibanding yang adu-adu nambah kuasa. Dia yang paling berkuasa di antara yang berkuasa tu. Siapa yang paling berkuasa? Allah. Allah tu yang paling penyayang di antara nan penyayang. Nyo puncak segalanya tu. Allah puncaknya. Kini dah di antara nambah kuasa, cari yang paling berkuasa. Allah yang paling berkuasa di antara nambah kuasa keciknya tu. Di antara nampak murah, siapa yang paling pemurah? Allah. Di antara nan penyayang, siapa yang paling penyayang? Allah. Di antara nan kayo, siapa yang paling kayo? Allah nan maha kayo. Langit je bumi nya nan punya. Kan cerita petang lu ada orang menunjuk tu matahari tu mau punya ada. Ada orang berani ngecek tu. Bulan tu lampu ambil kapling sana ada. Menunjukkan awak kau nak ada punya apa-apa. Nan paling kaya tu Allah. Sing orang baca ndai Allah nan kaya. Itu pengakuan. Allah nan kaya. Karena Allah tu puncak segalanya. Paling alai, paling santun. Di antara nan santun-santun, siapa yang paling santun? Allah. Di antara nan paling keras siksanya, siapa yang paling kareh? Buji kareh ini kan? Kareh hangok lah, kareh-kareh lah. Siapa yang paling kareh siksanya? Coba. Tak ada nan sakareh siksanya Allah tu. Kalau mau uji kareh lah. Kalau uji kareh wak. Tak ada nan sakareh siksa Allah dah. Kalau uji luna, tak ada nan saluna Allah dah. Karena Allah tu puncak dari segalanya, maka yang berhak, yang paling pantas jadikan tumpuan harapan hanya As-Samad. Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat bergantung. Tampik manumpuan segala harapan. Kini kata ulama baraja awak dari sifat ko. Sifat kau pelajari. Awak salamu ko bagantuang jo hebat awak. Ambo saja. Itu kami dan bodoh. Cuba lah. Terkadang berujung kekecewaan. Kenapa? Awak tidak bergantung kepada yang maha segala-gala. Nama gih rasaki ko puncaknya siapa? Allah. Bergantunglah ke Allah. Jadi jangan terlalu mendewakan istilahnya kehebatan ilmu, kecerdasan. Wak yakin dengan kecerdasan wak selesai wak. Dan wak yakin dek kayo wak kamih wak. Alun tentu. Banyak caliak. Maaf. Pemilik Nokia HP kan terkenal. Nyo punya kantua. Ampe puluh tingkik kantua. Kantua pimpinan Nokia kan ni mah lantai 40 paling tinggi. Betih masuk sehari berapa miliaran. Sehari untung saja. Di akhir hayatnya bah mati bunuh diri. Melompek dari lantai 40. Kalau papa dapat betih miliaran sehari mengapa joleh? Ke pasar aja baru. Angan ke pasar 6 miliaran sehari. Adanya dapat miliaran sehari itu mampu aja dari 40 dah. Jadi anan dicarinya dah.
Ana ndak ada pek dinya tu. Karena yang mengandalkan kayunya buntu tak. Karena tidak mengandalkan Allah dalam hidup. Kalau orang tahu je Allah dalam hidup, kayu ko tahu arah nak ke mana kedipayan. Kalau ada tumpak-tumpak nak ke dia. Kalau orang hanya untuk ke dirinya seorang, apa ni yang kayu sebanyak tu? Dia wak lah, iba niat ke magi-hagiah kau, cuma ke dia ndak ada, kan itu masalah. Artinya nang ke dia banyak. Cuma tak tampak jalan ke dia tu dinya. Deknya tak kenal je Allah dah. Itu masalah. Ajan yakin awak dek kayu awak selesai doa. Lain tentu leh. Qarun tu gara-gara dek kayunya tu maka dibanaman ke dalam bumi. Firaun dek meraso pejabat meraso raja di raja tu makanya ditenggelamkan di Laut Merah. Bahkan Fir'aun pun di akhir hayatnya walaupun yang ngecen akulah Rabb kalian, wa ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi di akhir hayatnya kasihan bergantung ke Allah aja. Amantu pas lah cik yang makna laila kala sakaratul maut, amantu, aku beriman ke Allah jauh-jauh mana. Kare-kare nangok di dunia ke Allah jauh jangan bergantung. Tak ada manusia ko nan ujuang nan tak bergantung ke Allah. Udah nan sayang dewa dunia ko tak ada selain dia udah ada. Lalari udah ke saya gantung leh. Ke Allah ngadu ke Allah leh. Ujung-ujungnya ke Allah jo. Amati udah ko. Ke saya gantung ke Allah jo. Dah putih sampai gantung gini dah nak ada sampai gantung kecuali ke Allah saja. Balik aja balik. Sampai satu-satunya bergantung tu kasih ke Allah. Kesalahan awak apa? Bergantung ko lah tersasar. Itu nan salah tu. Bergantung ke Allah ko dari awal. Sehingga tak ada kecewa dalam hidup. Tapi kalau lah kudian, biar aja lah kudian deh. Cuman kan ndak lasuah. Ya. Dan dalam hadisnya disebutkan barang siapa yang mengingat Allah di waktu senang, Allah akan mengingatnya di waktu susah. Konsep kau ndak apa pakai? Wah ingat Allah bila lepas susah saja. Tentu itulah 50-50 tanya. Bisa ditolong bisa. Bisa jadi tidak. Kalau ingin yakin 100% awak ditolong Allah ketika susah, ingatlah Allah ketika senang. Kalau susah awak pasti Allah tolong. Pasti itu. Tapi kalau pas susah saya tolong, itu 50-50 manianya. Kau nalah dulu. Itu saja Allah bisa jadi. Langsung Allah tolong bisa aja. Atau bisa jadi orang kecil, cuba dulu. Cubonan bisa jadi. Tapi kalau ingin ditolong awak ketika susah, karnalah di ketika senang. Itu konsep hidup. Jangan di akhir. Cuman ditunjukkan oleh Nabi SAW salah satu doa. Ketika awak tidak tahu masalah hidup kau, tidak tentu kama kadikaduan lain. Kan ada dulu tak? Tak tentu kama ngecek ni. Lai cuba kan? Tak ada. Lai cuba ke pemerintah ngecek ndak je. Lai cuba ngecek ke mamak ndak je. Kadang sana ndak je. Apa kekalih? Masalah kah? Ndak tentu kama ngecek lai masalah. Nabi tunjuk doa. Dalam hadis Ahmad dan Abu Daud. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Tak ada kini nambu aruan lain. Kecuali rahmat engkau sahaja. Mahlah cubakan kemari. Tak ada dah. Yuka engkau jawapaina ya Allah. Rahmatmu yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan engkau padian nambu. Walaupun hanya sekedip
sekejap mata. Jan padian ambo ya Allah. Sadat tiak senjan engkau padian ambo idik surang. Itulah ibu-ibu aja. Jangan engkau padian ambo ya Allah. Sadat tiak sejan tinggal ambo ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Salasayanlah masalah ambo sadonyo ya Allah. Menyerah boleh. Salasayan masalah ambo sadonyo ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ditulis oleh ulama hadis ini, babnya judul doa ketika kesedihan yang mendalam. Tak tentu kamu ngecek lah. Tak tentu lah. Tak do tampik mengadu lah. Ala tangih mato seleng. Ya Allah, rahmat engkau senang kambuaruan kini. Rahmat engkau nang kambuaruan kini ya Allah. Jangan tinggal nambo surang ya Allah. Jangan tinggal nambo surang ya Allah. Kenapa orang lah meninggal nambo sesadanya? Jangan tinggal nambo surang ya Allah, walaupun sekejap mata. Dan salah sayan seluruh masalah hambo ya Allah. Kadang-kadang cerdas awak tak selesai dia masalah tadi. Jo kaya awak tak maulah selesai masalah tadi. Tak mau panggaan cadi awak. Tak mau panggaan kayu awak rupanya lena. Ama minta ke Allah salah saya Allah. Kadang awak tak tahu ama masalah. Kadang masalah anak awak sekolah. Masalah piti bagi kiriman tadi. Balanjonya bagi kiriman. Tapi naninyo membuat masalah di sekolah. Atau nan mapa ndak marnah masuk ke kepala. Akhirnya ngecek lah. Vitaminan kena bagi yang kayaknya. Babalian. Tapi nan keceknya setiap hafalan barang ni 3 juz. Tiba bulan masa besok cek lah ulah barang 3 juz barang. 6 bulan lagi tiba bala barang 3 juz ni. Atu balai. Kamu aja pitih tu mainan. Tak mau nak. Ketika ada kesedihan seperti itu. Atau uang sekolah. Lakin kemarin menyalang nak dapat. Usaha kini macet lah. Orderan tak ada lah. Uang sekolah ke dibayar lah. Ada masa-masa buntu itu. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Aku nama aku yo asli diuji iman. Aku nan tauhid ternyata. Menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Ngabar Jawa. Allah ko tempat bergantung. Tapi jangan di akhir saja. Dari awal. Pertengahan sampai akhir Allah lah tempat bergantung. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا